Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadia, kelas PPKH 5B, NIRM 0403194419, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan dalam pengembangan kapasitas petani di Kabupaten Bima, dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas UAS praktek mata kuliah kelembagaan usaha peternakan. Agenda yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua potensi dan masalah yang dimiliki, yang ketiga perumusan strategi pengembangan, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah, langsung saja untuk pendahuluan. Indonesia adalah negara agraris dengan jumlah penduduk sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian. Sedangkan kegiatan pertanian itu sendiri meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pencapaian sasaran pembangunan subsektor peternakan melibatkan peran serta pemerintah melalui berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan peternakan. Sasaran pembangunan subsektor peternakan yang ditetapkan dan diprioritaskan pada peningkatan populasi ternak, penyediaan susu, daging, dan telur sebagai konsumsi dan meningkatkan kelembagaan informasi pasar untuk memperpendek jarak antara konsumen dan produsen. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mendorong dan memandirikan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, terdiri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, dan asosiasi komoditas pertanian. Selanjutnya adalah potensi dan masalah yang dimiliki. Salah satu sektor yang diharapkan dapat diwujudkan program nasional Nawacita adalah sektor pertanian. Program tersebut memprioritaskan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam pembangunan sektor pertanian, kelembagaan petani mempunyai peran yang penting. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kelembagaan petani di Indonesia masih lemah dan adanya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Kelembagaan petani diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi. Namun, sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal. Keberadaan kelembagaan petani bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat, dan martabatnya. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluh pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Selanjutnya, kesenjangan antara kelembagaan petani dan penyuluh pertanian yang ideal dengan kondisi real di lapangan merupakan hal menarik yang perlu diteliti sehingga dapat dicari alternatif pemecahannya. Proposal ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi bentuk dan peran kelembagaan petani, yang kedua, menganalisis peran penyuluhan dan pengaruh perubahan kelembagaan penyuluhan terhadap keefektifan penyuluhan dalam implementasi program pertanian modern. Yang ketiga, menganalisis optimalisasi pemanfaatan alsintan dalam mendorong implementasi program pertanian modern. Yang keempat adalah menganalisis partisipasi, pengaruh, kepentingan, dan pola hubungan para pemangku kepentingan yang terkait dalam pengembangan model kelembagaan petani dan penyuluh pertanian, mendukung implementasi program pertanian modern. Selanjutnya untuk data primer. Data primer dikumpulkan melalui wawancara pada berbagai responden, pengambilan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, kelompok tani, penyuluh, petani, dan penyedia jasa alsintan.
Data sekunder berupa dokumen yang terkait dengan substansi penelitian yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait atau termasuk juga dari media elektronik. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif, eksplanis, dan analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Belum optimalnya pengetahuan manajemen operasional bisnisnya dan belum dikelola secara profesional. Untuk itu, diperlukan petani dan kelembagaan petani menguasai teknologi pertanian yang memadai dan kemampuan bersaing dengan antar petani agar mampu bertahan di tengah-tengah persaingan ekonomi nasional bahkan dunia. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung. Salah satunya adalah kelembagaan petani. Selanjutnya untuk perumusan strategi pengembangan. Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana yang dimaksudkan sebagai sarana pendorong proses perubahan dan inovasi. Proses transformasi kelembagaan pada petani melalui pembangunan atau pengembangan kelembagaan seyogianya dapat menjadikan kelembagaan menjadi bagian penting dalam kehidupan petani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan usaha taninya. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani merupakan suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan, yang menyangkut inovasi-inovasi yang menyeratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara. Pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau disusun kembali yang mewujudkan perubahan-perubahan dan nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik dan atau sosial, menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan lembaga. Selanjutnya, untuk unsur-unsur dalam lembaga dapat dijadikan parameter untuk menilai kapasitas suatu lembaga. Yang pertama, adanya kepemimpinan, yang kedua adanya spesifikasi, yang ketiga adanya program, yang keempat adanya sumber daya, yang kelima adalah terbentuknya struktur intern, yaitu struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya. And the last adalah penutup. Keberadaan kelembagaan petani bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabatnya. Kelembagaan petani harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, keinginan, dan pemenuhan kebutuhan petani. Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian perlu dirancang dengan memberikan muatan atau konten area pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas lembaga petani. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan, terutama pemerintah, adalah yang pertama, meningkatkan kapasitas para penyuluh lapangan, yang kedua, menggunakan cara-cara atau pendekatan partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan, dan yang terakhir adalah memperkuat kelembagaan penyuluhan. Sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.